Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana urang Sunda. Melihat sepak terjang Kang Deddy Mulyadi setelah dia dilantik, saya bisa mengacungkan jempol karena ya meskipun ya belum bisa kita lihat hasilnya ya lebih jauh ya karena memang dia hanya baru beberapa minggu mungkin ya menjabat jadi gubernur, tapi ya tidak ada perubahan dari perilaku dia atau sepak terjang dia sebelum jadi ya pejabat pemimpin gubernur ya Provinsi Jawa Barat. Dan dia masih melakukan hal-hal yang sama, yaitu terjun ke masyarakat, menyapa rakyat dan memberikan bantuan terhadap masyarakat. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin Jawa Barat sebelumnya ya, terutama setelah ya reformasi itu. Karena saya lihat setelah reformasi ada beberapa kali gubernur ya yang memimpin Jawa Barat yang sama sekali saya melihat tidak ada ya sentuhannya atau efeknya terhadap perubahan di masyarakat. Yang ada malah menyisakan ya kesemerautan ya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di Jawa Barat. Dan syukurlah ya sekarang ada gubernur Deddy Mulyadi yang dia dari dulu sudah merasakan hal-hal yang memang seharusnya dibenahi, diperbaiki dan dibangun di Jawa Barat. Dan saya melihat sebagai seorang warga Jawa Barat dan sebagai orang Sunda, saya melihat bahwa di Jawa Barat memang banyak ketimpangan sekali yang harus dibenahi dan diperbaiki, terutama masalah kemakmuran masyarakat di Jawa Barat, khususnya asli masyarakat Parahyangan ya. Dimana saya melihat ya selama ini ya kadang warga asli Jawa Barat itu hanya menjadi objek yang dikatakanlah dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik, tetapi ya tidak diberdayakan, tidak diberikan kesejahteraan, hanya dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan politik ya, dengan cara-cara ya mereka yang memanfaatkan masyarakat Jawa Barat itu untuk kekuasaan mereka ya. Dan apa yang terjadi kan sekarang yaitu kesemerautan atau ketimpangan yang terjadi ya terhadap kondisi baik masyarakatnya ataupun wilayah Jawa Barat itu sendiri. Ya tahu sendiri kan juga wilayah Jawa Barat itu menjadi wilayah yang sangat terbuka ya karena berdekatan dengan Jakarta dan juga menjadi pelampiasan orang-orang yang datang ke Jakarta dari seluruh Indonesia untuk mencari kehidupan, berbisnis atau mencari pekerjaan atau untuk belajar ya. Ketika orang-orang itu ya tidak berhasil di Jakarta, mereka ya ke Jawa Barat karena wilayah yang terdekat. Dan Jawa Barat juga dijadikan wilayah ya untuk mencari usaha bagi mereka atau berwira swasta gitu ya. Ketika mereka punya modal, mereka mencari keuntungan dan ya macam-macam. Dan yang jelas bukan saja mereka mencari keuntungan di Jawa Barat atau berusaha, tetapi juga merusak alam Jawa Barat ya, terutama ya mereka yang sama sekali ya tidak punya kontribusi sama sekali terhadap Jawa Barat, seperti membangun villa-villa di wilayah Bandung Utara, Puncak Bogor, ataupun di wilayah-wilayah yang indah-indah di Jawa Barat. Dan mereka hanya datang untuk menikmati hidup mereka, lalu pergi lagi ke Jakarta, atau ya mereka ya memiliki tempat-tempat mewah ya di wilayah Jawa Barat dan pada umumnya ya di sekitar kota Bandung misalnya atau di pinggiran kota Bandung, Kabupaten Bandung. Tapi mereka tidak punya kontribusi sama sekali ya terhadap masyarakat Jawa Barat. Mereka tidak mempunyai hubungan emosional dengan masyarakat Jawa Barat yang pada umumnya yaitu masyarakat Sunda.
Dan saya amati itu dan saya perhatikan itu. Bahkan orang Sunda sendiri, katakanlah, bagi saya akhirnya jadi pelayan mereka, jadi satpamnya, jadi tukang kebunnya, jadi pembantu rumah tangganya. Dan ini yang membuat saya sangat sedih sekali, karena hal ini sungguh ya sangat berbalik ya kondisinya dengan apa yang seharusnya yang seharusnya terjadi. Maksudnya di mana suatu saat ya maksudnya di mana suatu wilayah itu mempunyai potensi kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, harusnya kan masyarakat asli ya, harusnya masyarakat asli lah yang sejahtera di sana dan yang makmur di sana, bukannya malah sebaliknya begitu ya. Dan disinilah apa yang saya bilang tadi, mereka yang katakanlah datang ke wilayah Jawa Barat menjadi perusak itu ya karena mereka juga banyak yang mendirikan villa-villa atau perumahan-perumahan mewah yang tidak memperhatikan ya kondisi alam di Jawa Barat ya, seperti hutan-hutan ya atau wilayah-wilayah yang dulunya sebagai serapan air dijadikan wilayah perumahan yang mana ya akhirnya menghancurkan ya ekosistem yang ada di Jawa Barat, misalnya terjadinya banjir dan lain-lain ya. Dan mereka selalu mengatakan bahwa mereka punya kontribusi terhadap Jawa Barat dengan membayar pajak. Itu enggak seberapa, enggak begitu penting ya, karena berapa sih pajak daripada kalau katakanlah PBB dan lain-lain ya. Yang jelas itu hubungan emosional dengan masyarakat asli itu penting ya, jangan sampai ya hanya menjadi tuan di wilayah lain ya, tetapi warganya aslinya tidak mendapat kontribusi yang sebenarnya yang nyata. Dan inilah yang saya lihat sangat memprihatinkan. Dan seperti saya lihat juga ya, akhirnya masyarakat asli itu selalu menderita dari efek eksploitasi ya mereka yang punya kapital, modal, dan katakanlah yang hanya memanfaatkan Jawa Barat untuk kesenangan, kenikmatan mereka, yang akhirnya kena misalnya saat musim hujan, banjir ya karena adanya ya wilayah-wilayah serapan air yang dibangun oleh mereka untuk perumahan ya, ataupun untuk villa-villa, atau ya untuk kepentingan industri lain yang tidak memperhatikan sama sekali ya alam Jawa Barat, ekosistemnya maksudnya, dan lingkungan di sekitarnya, dan hanya memanfaatkan manusianya sebagai buruh dan merusak alamnya. Dan ini sangat memprihatinkan sekali. Dengan adanya Gubernur Kang Deddy Mulyadi, dengan terpilihnya dia seorang gubernur sekarang, dan saya amati dari awal dia sangat memperhatikan sekali ya kondisi ini. Kang Deddy Mulyadi memperhatikan masalah alam Parahyangan ya, alam Sunda yang dimana saya dilahirkan, dibesarkan dari darah Sunda ini, yang tiba heula merhatikeun Jawa Barat teh siga kumaha gitunya, nepikeun ka ayeuna beda pisan. Ayeuna mah awut-awutan, baheula keur saya ngorak keneh teu kieu gitunya. Nah, jadi saya ini merasa sangat prihatin sekali, dan melihat Kang Deddy yang mungkin juga mempunyai perasaan yang sama dengan saya ya, dan melihat kondisi Jawa Barat yang mulai alamnya rusak, seni tradisi dan budayanya mulai ya tergeser dan ya mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya. Terus juga masalah ya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya yang malah tidak begitu beruntung dibandingkan dengan mereka yang datang ke Jawa Barat. Disinilah Kang Deddy mempunyai perhatian yang besar untuk perubahan Jawa Barat dan masyarakatnya untuk lebih baik. Dan saya melihat ya gubernur-gubernur sebelumnya, terus terang ya, yang pernah 10 tahun berkuasa itu malah mereka hanya mengkonsolidasi ya katakanlah
partai mereka atau hanya untuk orang-orang mereka yang disejahterakan, bahkan instansi-instansi pemerintah dipengaruhi untuk menjadi bagian daripada mereka. Dan gubernur sebelumnya, ya sebelum Kang Deddy juga, saya lihat pembangunan apa, tetapi dia tak mampu membuat suatu sistem, di mana sistem itu yang harus menjadi kontinuitas, yaitu jadi misalnya kalau dia membuat sebuah sistem pemungutan sampah atau pengambilan sampah, ya harus setiap hari dilakukan dan harus rutinitas terjadi. Jangan malah membangun ini membangun itu, setelah dia nggak menjabat lagi tidak berfungsi sama sekali dan tak mampu membuat sistem, dan akhirnya bangunan-bangunan yang dia bangun, seperti katakanlah di Bandung dulu dia membangun ini membangun itu, yang sekarang terbengkalai dan akhirnya menjadi ya tak bermanfaat dan kumuh ya. Dan pembangunan yang dilakukannya juga tidak menyentuh atau tidak memberikan kontribusi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Itu yang saya sesalkan sekali, dan semoga ya Kang Deddy berbeda dengan yang lain dan mampu yang memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat Jawa Barat. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.